Selamat sore Pak Yudi dan teman-teman. Perkenalkan saya Jessica Kristina dengan NIM 101171022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit dari tugas akhir yang akan saya kerjakan. Pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai latar belakang dari tugas akhir. Selanjutnya akan dibahas mengenai rumusan masalah, sedikit dari teori dasar, dan juga langkah pengerjaan dari tugas akhir ini. Kita semua tahu jika pendidikan tinggi merupakan suatu hal yang dijadikan prioritas penting saat ini. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang terjadi yang sangat cepat. Ada banyak sekali manfaat jika kita bisa menempuh pendidikan tinggi, salah satunya yaitu dalam hal mencari pekerjaan. Tidak dapat disangka bahwa orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi biasanya lebih dihargai pada saat mencari pekerjaan. Berikut adalah grafik angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2015. Dapat dilihat dari grafik bahwa hanya 23,3% dari penduduk berusia 19-23 tahun yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia. Dapat kita lihat pula bahwa dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia pendidikannya cukup tertinggal. Pada suatu survei yang diadakan oleh suatu lembaga terhadap lulusan SMA dan SMK, 79% diantaranya menginginkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Namun, 66% diantaranya mengeluh mengenai tingginya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia adalah karena tingginya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Lantas, bagaimana solusi untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia? Salah satu gagasannya adalah dengan diadakannya student loan atau program kredit pendidikan. Apa itu student loan? Student loan merupakan suatu program yang menawarkan pinjaman kepada pelajar untuk membayar kebutuhan biaya pendidikan seperti biaya kuliah, tempat tinggal, atau buku pelajaran, dan pengembaliannya biasa dia akan dicicil setelah mahasiswa tersebut memperoleh pekerjaan. Student loan pertama kali ditawarkan di Amerika Serikat pada tahun 1840 oleh perguruan tinggi Harvard dan gak lama kemudian diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, beberapa negara juga ikut mengimplementasikan student loan. Di Indonesia sendiri, sebenarnya student loan pernah hadir tahun 1985 dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia. Namun, program ini gagal dikarenakan banyak yang tidak bisa membayar cicilan kreditnya. Rumusan masalah yang akan diangkat pada tugas akhir ini adalah bagaimana perhitungan besar pinjaman student loan yang dapat diberikan kepada peminjam yang merupakan mahasiswa ITB dengan mempertimbangkan lama waktu peminjam menyelesaikan pendidikan tinggi dan waktu tunggu mahasiswa tersebut memperoleh pekerjaan. Secara garis besar, dalam pembuatan tugas akhir ini akan dibutuhkan 3 buah konsep, yaitu regresi polinomial, regresi multinomial logistik, dan juga anuitas. Namun, pada presentasi kali ini, saya hanya akan menjelaskan sedikit mengenai regresi multinomial logistik. Apa itu regresi multinomial logistik? Regresi multinomial logistik merupakan suatu regresi yang digunakan saat variabel responnya merupakan data kategorikal dengan variabel prediktornya bisa merupakan data kategorikal maupun data nominal. Kita misalkan Y adalah suatu perubahan respon yang mempunyai R buah kategori berskala nominal dan X adalah perubahan prediktor. Persamaan 1 merupakan model regresi logistik multinomial yang nilainya berupa peluang untuk respon J dan persamaan 2 merupakan fungsi logiknya. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama akan dicari model untuk menghitung rata-rata waktu tunggu mahasiswa memperoleh pekerjaan. Dalam hal ini akan digunakan regresi polinomial dengan variabel prediktornya adalah fakultas. Selanjutnya akan dicari model untuk menghitung rata-rata lama lulus mahasiswa. Akan digunakan regresi logistik multinomial dengan variabel prediktornya adalah fakultas, jenis kelamin, dan juga tempat tinggal. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu akan dihitung besar pinjaman kredit mahasiswa dengan mempertimbangkan waktu tunggu mahasiswa memperoleh pekerjaan dan juga lama lulus mahasiswa tersebut. Berikut adalah sumber yang digunakan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.